Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan pergerakan Pi Network, terutama menjelang fase open mainnet. Di sini ada informasi yang cukup menarik sekali untuk kita coba hadirkan kepada rekan-rekan semuanya ya, dan kita juga berdiskusi di dalamnya. Di sini berkaitan dengan exchange dan juga berkaitan dengan volatility dan open mainnet. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Di sini saya agak lama tidak membuka Twitter dari Pi Network Academy. Nah, rupanya di sini 12 jam yang lalu Pi Network Academy juga memberitakan informasi yang saya rasa di sini cukup mantap sekali ya. Dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas bahwa pasar dapat menentukan harga koin Pi. Kemudian implementasi dan juga penyebaran mainnet akan bergantung pada node yang memperbaharui perangkat lunak penambangan seperti halnya blockchain lainnya. Kemudian tidak ada otoritas pusat yang akan mengontrol mata uang dan sepenuhnya terdesentralisasi. Nah, jadi di sini informasi yang pertama bisa berkaitan dengan salah satu konsep, atau kalau cryptocurrency sudah listing di bursa ya. Nah, itu hukum pasar sudah berlaku. Nah, di sini sangat jelas dan tegas sekali bahwa market yang akan menentukan harga koin Pi ya. Nah, ini mungkin juga bergantung pada node-node yang memperbaharui perangkat lunak penambangan. Jadi seperti halnya blockchain yang lain dan bersifat terdesentral ya. Artinya di sini mungkin Pi Network ketika sudah listing open mainnet, kemudian sudah memungkinkan untuk listing di bursa-bursa seperti Binance dan lain-lain, maka di situ sudah berlaku hukum pasar ya rekan-rekan. Jadi untuk yang menentukan harga naik dan turun ya tergantung dari perilaku pasar, supply and demand, kemudian volume perdagangan yang ada. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ada semacam screenshot yang menyebutkan, nah ini berkaitan dengan senior pionir ya dalam bentuk bahasa Inggris, rekan-rekan juga bisa melihatnya. Nah, di sini ada semacam percakapan screenshot moderator ya. Kemudian di sini juga ada yang menjawab, kita akan coba untuk mengulas. Kemudian di sini kalau kita coba untuk terjemahkan ya. Nah, di sini ada perintis senior dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian di sini informasi di sini tanggal 6 April kemarin. Ada yang bertanya atas nama Grand King. Nah, di sini pertanyaannya, jika Pi hadir di bursa, lalu bagaimana mekanisme yang direncanakan untuk melindungi pedagang dari volatilitas pasar yang akan mempengaruhi harga Pi Network? Nah, jadi di sini informasi ini sangat penting sekali ya, berkaitan dengan harga normal atau harga stabil, karena Pi Network itu juga digadang-gadang ini sama halnya dengan mata uang. Karena di sini Pi Network memang digadang-gadang ini berbeda dengan aset digital, jadi berupa mata uang digital ya. Jadi di sini tidak boleh terjadi fluktuasi. Artinya di sini mungkin sama halnya dengan stable coin seperti USDT yang memiliki nilai yang stabil ya. Kemudian kalau sudah listing di bursa tentu hukum pasar sudah berlaku. Kemudian harga GCV dan lain-lain ya, apakah masih bisa stabil atau tidak? Tentu saja di sini banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan semuanya mengenai hal ini. Kemudian di sini saya hanya mencoba untuk mengulas informasi yang ada dalam chat moderator ya, kalau kita lihat di sini. Nah, bagaimana ketika sudah listing di bursa, kemudian untuk volatilitas apakah masih tinggi ya? Bagaimana para pedagang bisa mensikapi hal ini? Kemudian di sini juga dijawab mekanisme hanya di pasar ya. Kemudian pertukaran dapat melakukan apapun yang mereka inginkan setelah membuka open mainnet. Nah, di sini mungkin intinya ya, kalau sudah masuk market atau sudah listing ya, kemudian sudah masuk dalam exchanger, yaitu sudah berlaku hukum pasar ya rekan-rekan. Jadi pertukaran dapat melakukan apapun yang mereka inginkan setelah open mainnet. Artinya di sini firewall itu sudah terbuka ya. Jadi mungkin rekan-rekan itu juga bebas untuk memperjualbelikan koin Pi atau aset Pi rekan-rekan semuanya. Ketika memang Pi Network itu benar-benar akan ikut bergabung dalam exchange, atau mungkin ke depan Pi Network akan memiliki exchange tersendiri ya. Kita masih belum tahu. Intinya di sini Oke rekan-rekan, dan intinya ketika di sini Pi Network itu sudah benar-benar listing di bursa ya, dan core team atau Dr. Nicholas dan Cheng Giovan benar-benar membuka firewall yang ada dan benar-benar open mainnet dan listing di Binance, tentu saja di situ sudah berlaku hukum pasar
penawaran dan permintaan ya, harganya bisa naik dan bisa turun. Kemudian di sini tentu saja banyak sekali rekan-rekan kita yang berkomentar mengenai hal ini, bahkan juga ada yang dari Arab ya. Nah, oke rekan-rekan, dan itu tadi adalah informasi singkat mengenai Pi Network, pembahasan yang berkaitan dengan listing di bursa ya. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi berikutnya masih dalam Pi Network Academy. Di sini 2 hari yang lalu juga memberitakan berkaitan dengan Pidau Mall. Nah, untuk Pidau Mall di sini pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini untuk Pidau Mall sudah berlangsung semacam testnet ya, atau uji coba. Nah, kemudian di sini juga terutama untuk konsumen global. Kemudian ada banyak jenis barang, produk dan lain-lain ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Jadi di sini Pidau Mall juga salah satu rekomendasi untuk rekan-rekan yang ingin berbelanja ya, mungkin bisa ke Pidau Mall. Kemudian di sini mungkin ke depan juga akan berlaku semacam lintas batas lintas negara. Kita tinggal nantikan saja. Kemudian di sini juga ada informasi yang sangat mantap dan menarik sekali ya, berkaitan dengan audit Certic. Dikutip daripada Pi Network Academy 13 jam yang lalu, kita coba untuk mengulas. Nah, di sini apakah Pioneer ingin daripada core team mengaudit jaringan Pi pada Certic ya. Certic menginginkan audiensi dengan core team Pi Network. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, ini sangat maknya sekali. Kemudian informasi di sini dikutip langsung oleh BSC News. BSC News merupakan salah satu media informasi yang memiliki reputasi bagus ya. Kita coba untuk mengecek informasi yang disampaikan BSC News berkaitan dengan Certic audit ya terhadap project Pi Network. Bagaimana hasilnya? Nah, oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita untuk mengulasnya ya. Nah, informasi di sini dikutip tanggal 6 April, Certic mencari audiens sebagai pengguna, memilih audit jaringan Pi. Kemudian kita bisa mengulas. Certic meminta audiensi dengan tim inti atau core team setelah Pioneer muncul dalam jumlah besar ya untuk memilih audit jaringan. Kemudian disebutkan audit untuk jaringan Pi di Certic. Pi Network memiliki banyak peminat yang tersebar di seluruh industri blockchain. Kemudian kali ini Pioneer di Certic sudah mulai mensuarakan suaranya dengan memilih audit jaringan penambangan seluler. Certic adalah firma audit Web3 terkemuka mengamankan industri blockchain dengan memanfaatkan verifikasi formal dan teknologi artificial intelligence terbaik di kelasnya ya untuk melakukan pemeriksaan smart contract dan memantau blockchain dan aplikasi Web3. Nah, jadi di sini memang fokus utama untuk audit Certic adalah pemeriksaan smart contract ya, dan juga memantau blockchain dan juga aplikasi Web3, tapi intinya berkaitan dengan smart contract. Kemudian perusahaan blockchain menawarkan kepada pengguna kesempatan untuk memilih audit Pi Network. Dan lebih dari 6.000 pengguna Certic telah memberikan suara mereka. Menyusul hasilnya, Certic turun ke Twitter untuk meminta audiensi dengan core team Pi Network ya. Kemudian di sini juga disebutkan Twitter resmi daripada Certic. Nah, di sini nanti kita coba untuk mengulasnya ya rekan-rekan seperti berikut ini ya. Kemudian kita juga bahas sebentar informasi yang ada di sini. Voting gratis di platform, namun pelopor harus mendaftar dan memiliki akun di Certic ya sebelum memilih. Kemudian menurut aturan pemungutan suara Certic, pengguna dapat memilih audit beberapa proyek, tetapi dapat memilih sekali per jam untuk proyek apapun ya. Kemudian voting gratis untuk pengguna komunitas dengan akun skinetcertic.com yang valid. Setiap pengguna dapat memilih beberapa proyek, tetapi hanya dapat memilih sekali proyek setiap jam saja. Certic berhak untuk mengubah aturan pemungutan suara kapan saja ya, ungkap daripada portal pemungutan suara Certic. Kemudian di sini Certic telah menguji jaringan Pi berdasarkan keamanan kode, kesehatan fundamental, ketahanan operasional, kekuatan tata kelola, stabilitas pasar, dan kepercayaan masyarakatnya. Kemudian hasil tes menghasilkan skor keamanan 70 lebih ya, yang positif untuk blockchain. Nah, ini adalah inti daripada video di sini berkaitan dengan hasil audit Certic ya. Jadi nilainya itu 70 plus. Kemudian meski tim inti core team belum mengomentari perkembangan terbaru, kredibilitas dari Pi Network di Certic sangat positif ya. Komunitas Pi dapat terus memberikan suara untuk audit protokol di Certic. Nah, kemudian di sini sangat maknya sekali, intinya di sini untuk nilainya 70 plus berdasarkan kode keamanan, kesehatan fundamental, dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengulas daripada Certic ya dari Twitternya.
Nah, seperti berikut ini ya rekan-rekan, kita coba untuk mengulasnya. Certik, dan di sini sudah checklist warna biru. Kita coba untuk menerjemahkan informasi yang ada dalam Twitter. Sepertinya Pioneer mengeluarkan suara penuh untuk Pi Network untuk diaudit Certik ya. Jadi memang kalau sudah diaudit Certik dan sudah lolos, memiliki nilai yang bagus ya. Tentu saja di sini project Pi Network sangat maknyal sekali, sangat mantap, dan memiliki kredibilitas dan memiliki semacam trust publik ya. Nah, ini sama halnya dengan CoreDAO, CoreChain, dan blockchain yang lain yang sudah lolos terhadap sertifikasi Certik atau audit Certik ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi positif menjelang fase open mainnet. Sekian, terima kasih.